Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wenita Dohana, mahasiswi Universitas Nias, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian simplex. Nah, langsung saja ya teman-teman, mari simak video berikut. Kita melakukan metode penyelesaian dari metode simplex. Jadi dalam metode simplex itu ada namanya minimumkan. Jadi minimumkan hasil dari fungsi tujuan yaitu min 3x tambah x2 tambah x3. Sedangkan fungsi kendalanya yaitu fungsi kendala yang pertama yaitu x1 min 2x2 tambah x3 lebih kecil dari 11. Fungsi kendala kedua yaitu min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih besar dari 3. Sedangkan fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 min x2 sama dengan min 1. Jadi penyelesaiannya itu kita lebih dulukan fungsi kendalanya, baru nanti fungsi dari tujuannya. Jadi fungsi dari kendalanya itu yang pertama, cara penyelesaiannya yaitu di soal x1 min 2x2 tambah x3 lebih kecil dari 11. Jadi yang kita ubah dari fungsi kendala yang pertama ini yaitu tanda lebih kecil dari. Jadi kita ubah tanda lebih kecil dari ini ke yaitu sama dengan. Jadi cara pengubahannya itu jika kita mengubah lebih kecil dari itu, kita ubah ke sama dengan, kita harus menambahkan yang namanya slash. Jadi kita harus menambahkan namanya slash. Ini jadi hasilnya itu x1 min 2x2 tambah x3 kan udah kita ubah jadi sama dengan kita tambah dengan slash tadi yang kita tambah di sini. Jadi kalau kita ganti jadi sama dengan 11. Begitu hasil dari kendala yang pertama. Sedangkan kendala yang kedua yaitu cara penyelesaiannya itu begini. Kendala yang kedua soalnya min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih besar dari 3. Jadi cara penyelesaiannya ini kita menunjukkan sama dengan fungsi kendala yang pertama tadi, kita mengubahnya, tapi karena ini lebih besar dari, jadi kita ubah ke lebih kecil dari. Jadi kalau kita mengubah lebih kecil dari, maka kita kalikan dengan min 1. Semua angka yang fungsi kendala kedua ini kita kalikan dengan min 1. Jadi hasilnya itu 4x1 min x2 min 2x3 lebih kecil
Jadi dari lebih kecil ini lagi kita ubah lagi ke sama dengan seperti tadi di fungsi kendala yang pertama. Jadi kita ubah jadi sama dengan. Jadi seperti yang di kendala pertama tadi, jika kita ubah ke sama dengan itu, kita harus tambahkan yang namanya slash. Jadi hasilnya itu 4x1 min x2 min 2x3 tambah slash kedua sama dengan min 3. Jadi tadi kan kita kalikan dengan min 1 dan kita tambahkan dengan visual. Visual itu kita beri tanda R. Jadi hasilnya itu hasil dari fungsi kendala yang kedua itu min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 min s2 tambah r1 sama dengan 3. Ini adalah hasil dari fungsi kendala yang kedua. Dan fungsi kendala yang ketiga yaitu, kita menyelesaikannya dulu, 2x1 min x3 sama dengan min 1. Jadi jadi ini kan bisa menggunakan nih, jadi kita tidak usah mengubahnya lagi. Kita karena kendalanya itu di min 1 ini. Jadi min 1 ini karena min kita fixkan, jadi dia jadi sama dengan min 1 seperti yang kita lakukan tadi di kendala yang kedua. Jadi kita kalikan dengan min 1. Jadi hasilnya min 2x1 tambah x3 tambah r2 sama dengan 1. Jadi ini penyelesaian fungsi dari kendala. Baik, setelah kita menyelesaikan penyelesaian dari fungsi kendala, sekarang kita menyelesaikan yang namanya fungsi dari tujuan kita tadi. Jadi kita menyelesaikan fungsi dari tujuan, yaitu fungsi tujuan min 3 kali 1 tambah x2 tambah x3. Jadi fungsi tujuan ini kita harus tambahkan variabel-variabel yang ada di fungsi kendala, yaitu maka fungsi tujuan sama dengan min 3 x1 tambah x2 tambah x3. Jadi kita tambahkan dengan variabel-variabel yang ada di fungsi kendala tadi. Jadi variabel-variabel yang ada di fungsi kendala tadi ada slash, ada r. Jadi kita kalikan dengan 0, yaitu sama dengan 0 S1
3x1 tambah S2 tambah S3 tambah karena 0 S1 kita kalikan dengan 0 sama dengan 0 berarti ini sama dengan nggak ada hasil. Jadi kita harus kasih variabel MR1 tambah MR2. Kalau udah sampai di sini kita harus yang kita cari selanjutnya yaitu kita ini kan nilai yang ada di sini nilai R, jadi yang ada nilai R di kendala yang pertama itu nggak ada yang namanya nilai kendala R. Di fungsi kendala yang kedua itu nilai R-nya ada, jadi kita harus pakai yang ada nilai R-nya. Dan yang ketiga juga ada, jadi kita harus kita dapat nilai R, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ini kita pakai buku coret-coretan dulu ya guys. Jadi nilai dari R1 yaitu karena kita pindahkan ke ruas kiri pasti semua kita mulaikan dari 3 sama dengan 3 tambah 4x1 min x2 min 2x3 tambah s2 dan yang kedua yaitu 1R kedua sama dengan 1 tambah 2S1 min S3. Ini adalah hasil dari kendala yang kedua dan kendala yang ketiga. Jadi ini hasil dari kendala yang pertama, dari kendala yang kedua dan kendala yang ketiga kita cantumkan di fungsi tujuan, yaitu dengan cara Z sama dengan 3x1 tambah x2 tambah s2 tambah s3 tambah m. Berarti karena kita harus mendapatkan hasil dari R1 berarti kita masukkan M 3 tambah 4x1 min x2 min 2x3 tambah s2 terus kita tambah M lagi tuh 1 tambah 2x1 min x3. Ini hasilnya. Terus habis itu kita kalikan. Turun 3x1 tambah x2 tambah ini x3 tadi x3 jadi tambah ini 3. Berarti ini M kita kalikan dengan yang ada dalam kurung. Jadi 3
M tambah 4M-1 min MX2 min 2MX3 tambah MS2 tambah M tambah 2MX1 min MX3. Jadi ini hasilnya. Baik, di sini kita telah menentukan nilai dari S1, S2, S3. Jadi kita membuat hasilnya jadi sama dengan 3 tambah 6M S1 tambah 1 min MX2 tambah 1 min 3 MX3 tambah MS2 tambah 4M. Jadi nilai M ini kita ambil dari variabel yang belum termasuk dari X1 tadi, yaitu seperti 3M sama M. Jadi kita tambah 3M tambah M sama dengan 4M. Baik, ini nantinya kita ubah yang dari positif menjadi negatif, begitu juga sebaliknya yang dari negatif ke positif, yaitu seperti ini. Pokoknya dari yang dari negatif tadi kita buat jadi positif ya. Z tambah 3 6MX1 min 1 tambah MX2 min 1 tambah 3MX3 min MS2 sama dengan 4M. Baik, setelah kita telah mendapatkan nilai dari fungsi tujuan, habis itu kita buat tabel. Jadi ini tabel dari belasan singkat tadi. Ini tabelnya. Jadi nilai ini didapat dari nilai X didapat dari nilai Z dari soal sebelumnya. Jadi sini di kendala pertama. Jadi kita ubah kendala pertama itu kita ubah jadi A, begitu juga kendala kedua jadi B, kendala ketiga jadi C. Ini S1, S2, S3, S1, S2, S1, R2, nilai kanan indeks. Dan ini hasil dan nilai-nilainya semua. Jadi jika memang di fungsi tujuan tidak ada hasil dari contohnya dari S1 itu, maka kita tulis yang mana 0. Begitu juga dengan kendala kedua, kendala ketiga, dan seterusnya. Dan untuk seterusnya kita harus menentukan kolom kunci. Cara menentukan kolom kunci yaitu kita harus mencari
Z yang terkecil. Jadi di sini di antara yang tiga ini nilai Z yang terkecil yaitu adalah min 1 tambah 3N. Jadi ini adalah kolom kunci. Biar kita lihat aja ya. Kolom kunci. Nanti kita buat kata kolom kunci. Jadi seterusnya kita menentukan baris kunci. Cara menentukan baris kunci dengan cara kita mencari nilai indeks terkecil. Jadi kita anggap aja nilai terkecil. Indeks ini masih belum kita dapat. Jadi dengan cara kita mendapatkan hasil dari indeks terkecil itu nilai kanan kita bagi dengan kolom kunci. Nilai kanan kita bagi dengan kolom kunci, yaitu dengan cara nilai kanan yaitu 11 kita bagi 1, jadi hasilnya itu 11. Begitu juga 3 dibagi 2 berarti 1,5. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi ini adalah hasil indeks. Jadi kita harus memilih nilai indeks yang terkecil. Jadi nilai indeks yang terkecil itu 1. Jadi ini yang namanya baris kunci. Jadi ini kita tulis di sini. Baris BK, baris kunci. Jadi ini namanya baris kunci. Jadi baris kunci itu ini ya teman-teman. Dan seterusnya itu kita menentukan angka kunci. Jadi cara menentukannya itu dari kolom kunci baris kunci. Jadi itu ini namanya kalau buka baris kunci kolom kunci. Jadi baris kunci kolom kunci. Jadi nilainya adalah ini angka dari kunci. Angka kunci. Setelah kita mendapatkan angka kunci tadi, seterusnya kita membuat baris baru kunci, yaitu dengan cara baris kunci dikali dengan kolom kunci. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti ini nilai dari X1. Nilai X1 itu 3 min 6N. Terus ini nilai dari kolom kunci. Nilai dari kolom kunci min 1 tambah 3N. Kalau ini nilai dari baris kunci. Jadi kita menyelesaikan hasil ini, lalu kita mendapatkan hasil dari X1 baru itu yaitu 1. Jadi ini kita membuat tabel baru lagi. Nah, ini saya sudah membuat tabelnya dan menyelesaikannya dengan cara penyelesaiannya dengan cara yang saya bilang tadi, yaitu dengan nilai baris kita kalikan dengan kolom kunci. Ini kolom kunci yang telah kita dapatkan tadi, yaitu baris kunci dikali kolom kunci dan dikali dengan baris kunci. Ini nilai baris kunci. Ini teman-teman, jadi hasilnya setelah menyelesaikannya, saya mendapatkan hasil seperti ini. Jadi setelah kita sampai di sini, kita harus melihat nilai dari Z itu. Nilai Z. Kita
dengan cara menentukan kolom kunci tadi, menentukan baris kunci, angka kunci. Pokoknya kita buat menjadi baru lagi sampai kita mendapatkan hasil dari jas ini positif semua. Jadi teman-teman, mari kita menyelesaikannya lagi, yaitu yang pada langkah pertama yaitu menentukan kolom kunci, yaitu kita mencari nilai yang terkecil. Jadi nilai terkecilnya itu ini adalah kolom kunci. Terus kita menentukan nilai indeks. Jadi cara penentuan nilai indeks itu dari nilai kanan kita bagikan dengan kolom kunci. Itu saya telah mendapatkannya, ini hasilnya. Jadi baris kuncinya yaitu nih BK. Ini adalah baris kunci dan angka kuncinya yaitu 1. Terus habis itu ini kita akan mencari baris baru kunci, yaitu dengan cara seperti tadi ya. Dan kita buat tabel baru lagi. Nah, ini saya telah membuat tabel baru dan telah mengerjakannya. Nanti untuk pengerjaannya seperti dengan yang pertama tadi ya teman-teman, yaitu dengan cara seperti tadi, dengan cara baris kunci kita kalikan dengan kolom baris, kita kalikan dengan kolom kunci, terus kita kalikan dengan baris kunci, lalu mendapatkan hasil ini. Begitu juga dengan ini, kita kalikanlah seperti tadi dengan baris, kita kalikan dengan kolom kunci dan baris kunci. Jadi dapat hasil seperti ini. Ini ya teman-teman, ini hasilnya. Kita telah mendapatkan hasil dari jas tadi. Ini nggak ada, langsung dapat nilai 0 semua, berarti nggak ada negatifnya. Jadi ini hasil hasil dari FT fungsi tujuan maksudnya. Jadi hasil dari fungsi tujuan, jadi kita kan dari soal tadi fungsi tujuannya yaitu min 3 X1 tambah X2 tambah X3. Ini soal dari sebelumnya ya. Jadi kumulatifnya itu kita selesaikan ya. Min 3. Jadi nilai X1 ini nih, kan ini fungsi kendala. Jadi dari nilai fungsi kendala yang pertama yaitu 4. Jadi X1 yaitu 4 ditambah X2 fungsi kendala kedua yaitu 1 ditambah fungsi kendala yang ketiga 9. Jadi sama dengan min 3 kali 4 sama dengan min 12 tambah 1 tambah 9 yaitu 10. Jadi hasilnya min 12 tambah 10 yaitu min 2. Jadi inilah hasilnya.